Sobat, perkenalkan nama saya Dia Suci Lestari dari kelas 11 MIPA 7. Kali ini saya akan menjelaskan tugas geografi kelas 11 bab 1, yaitu tentang karakteristik wilayah perairan dan daratan di Indonesia. Dengan guru pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Andes Sukardi MSI. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Mengapa disebut demikian? Karena di Indonesia pulaunya mencapai kurang lebih 17.508 pulau. Selain disebut sebagai negara kepulauan, negara Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Apa sih definisi dari maritim itu? Negara maritim merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Nah, dari dua latar belakang tersebut, kali ini kita akan membagi wilayah Indonesia menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu wilayah perairan dan wilayah daratan. Yang pertama yaitu wilayah daratan. Apa sih daratan itu? Daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki bentuk padat dan tidak digenangi air. Luas wilayahnya di Indonesia mencapai 1/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Wilayah daratan dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama yaitu pegunungan. Apa sih pegunungan itu? Pegunungan merupakan suatu dataran yang tidak rata dan bentuknya menjulang ke atas, biasanya mencapai sekitar 800 meter hingga 1000 meter. Pegunungan merupakan beberapa gabungan dari gunung. Selain sebagai kekayaan alami, gunung juga berfungsi sebagai keseimbangan ekosistem. Contoh gunung yang ada di Indonesia yaitu Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Perlu diketahui ya, bahwasanya dataran tinggi berbeda dengan pegunungan. Dataran tinggi sendiri merupakan dataran luas yang terbentuk karena proses erosi dan sedimentasi yang berlangsung selama ratusan tahun. Syarat suatu daerah disebut sebagai dataran tinggi yaitu memiliki ketinggian minimal 700 meter. Salah satu contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Berbeda dengan dataran tinggi, dataran rendah yaitu sebuah dataran yang memiliki ketinggian biasanya 200 meter hingga 300 meter. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman karena suhunya yang tidak terlalu dingin sehingga cocok dijadikan sebagai tempat tinggal. Yang keempat yaitu lembah. Lembah merupakan bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan ataupun perbukitan. Lembah terbentuk karena beberapa proses geologis yang menyertainya. Contoh lembah di Indonesia yaitu Lembah Sianok di Sumatera Barat. Wilayah perairan. Definisi dari wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi oleh air. Luasnya wilayah perairan di Indonesia yaitu sekitar 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Beberapa daerah yang tergolong sebagai wilayah perairan, yang pertama yaitu laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang berada di dalam cekungan besar. Laut juga berfungsi sebagai penghubung antar pulau satu dengan pulau yang lainnya. Salah satu contoh laut di Indonesia yaitu Laut Banda. Yang kedua yaitu selat. Selat merupakan laut sempit yang terletak di antara dua pulau dan mempunyai fungsi sebagai jalur transportasi laut. Salah satu selat terkenal di Indonesia yaitu Selat Sunda. Yang ketiga yaitu teluk. Teluk yaitu wilayah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Karena letaknya yang strategis,
Teluk biasanya dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Salah satu contoh teluk di Indonesia yaitu Teluk Donggala di Sulawesi Tengah. Yang keempat yaitu danau. Danau merupakan sebuah daratan cekung yang digenangi oleh air. Air yang menggenangi danau bisa berasal dari mana saja, mulai dari air tanah, air hujan, ataupun air sungai. Contoh danau di Indonesia yaitu Danau Toba di Sumatera Utara. Yang kelima yaitu sungai. Sungai merupakan aliran yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu sampai ke hilir. Contoh sungai di Indonesia yaitu Sungai Berantas. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita patut menjaga kelestarian alam Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan mengenai karakteristik wilayah perairan dan daratan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.